Kemarin ada yang nanya sama saya sudah lakukan sholat, duha, tahajud, kemudian semua amalan baik saya lakukan. Tapi kenapa Allah tidak membantu saya? Kenapa Allah tidak menolong saya? Saya penuh dengan hidup, penuh dengan persoalan. Kenapa Allah tidak menolong saya? Padahal saya sudah melakukan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Kemarin ada yang nanya sama saya sudah lakukan sholat, duha, tahajud, kemudian semua amalan baik saya lakukan. Tapi kenapa Allah tidak membantu saya? Kenapa Allah tidak menolong saya? Saya penuh dengan hidup, penuh dengan persoalan. Kenapa Allah tidak menolong saya? Padahal saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu. Kenapa Allah tidak menolong saya? Nah, sekarang pertanyaannya, yang salah siapa? Apakah Allah yang salah nggak nolong? Atau karena kitanya? Siapa yang salah? Karena kita dong. Yes, karena kitanya. Justru karena kitalah yang tidak menolong diri kita sendiri dengan apa yang kita lakukan. Jadi banyak yang kemudian mungkin bertanya, ya mana bantuan Allah, mana bantuan Allah? Allah udah nggak bantu, Allah udah nggak bantu. Tanpa apapun yang kita miliki gitu ya, tanpa apapun yang kita miliki, hanya badan yang kita miliki, Allah udah bantu. Ketika Anda masih punya nafas dengan baik, ketika Anda masih, jantung Anda masih berdetak dengan normal, ketika ginjal Anda masih bisa menyaring darah Anda untuk menjadi air kencing tanpa melalui cuci darah, Allah udah ngebantu Anda untuk hidup. Lalu Anda butuh bantuan apa lagi? Allah masih memberikan nafas kepada Anda. Sebelum Allah mencabut nafas Anda, Allah masih berharap kepada Anda untuk menyambung hidup. Lalu bagaimana caranya Anda mengatakan Allah tidak menolong Anda? Jadi kitalah yang tidak menolong diri kita sendiri dengan apa yang kita lakukan. Nah, itulah yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Kenapa pertanyaannya? Pertanyaannya kenapa uang itu nggak datang pada kita 233 miliar? Kita tuh gini, kita tuh seperti orang kaya yang punya tabungan 100 miliar. Katakanlah punya uang 100 miliar di salah satu bank, ya. Kita punya uang di 100 miliar di salah satu bank. Kemudian persoalannya adalah kartu ATM-nya hilang. Buku tabungannya hilang. Dan kita nggak tahu nama banknya bank apa. Bank apa ya? BNI? Bukan. Mandiri? Bukan. Kira-kira uang 100 juta itu bisa ditarik nggak? Nggak bakalan. Nggak bakalan bisa ditarik. Maka begitu juga yang selama ini kita lakukan gitu, yang terjadi pada kita hari ini. Kita punya takaran rezeki 233 miliar. Tapi kenapa nggak datang pada kita? Kenapa yang datang cuma 1 juta per bulan? Kenapa yang datang cuma 5 juta per bulan, 4 juta per bulan? Karena kita nggak tahu gimana caranya mendatangkan itu kepada kita. Kita nggak tahu caranya gimana. Nah, untuk itulah saya akan sharingkan ilmu ini kepada Anda. Mungkin ada yang baru dengar, mungkin ada yang sudah pernah dengar, tapi kan Anda baru dengarkan ini baru dengarkan jurus ini dari saya baru pertama ya. Jadi walaupun Anda sudah tahu jurusnya sebelumnya, tetap kosongkan gelas seolah-olah Anda nggak pernah tahu ilmu ini tuh apa gitu ya. Untuk mendapatkan sudut pandang penjelasan dari saya tentang perisai rezeki ini tuh seperti apa. Terlebih lagi bagi Anda yang memang belum tahu jurusnya tuh jurus apa. Nah, tadi kita sudah bahas, ya, Anda udah setuju. 233 miliar itu adalah takaran rezeki kita. Pertanyaannya, mana uangnya? Kalau misalkan kita punya 233 miliar per bulan, pertanyaannya, kenapa kita punya persoalan? Kenapa kok hutang gak lunas-lunas? Kenapa kok piutang gak dibayar orang? Kenapa keluarga gak harmonis? Kenapa penyakit gak sembuh-sembuh? Dan kenapa udah lamar pekerjaan di mana-mana tapi gak keterima? Ini kan salah satu, mungkin bukan lima-limanya, tapi mungkin salah satunya dari Anda memiliki persoalan ini. Ya, Anda mungkin memiliki salah satu dari yang saya sebutkan di sini. Mungkin hutang Anda nggak lunas-lunas, atau mungkin Anda nggak punya hutang, tapi piutang Anda nggak kebayar sama orang. Atau mungkin Anda nggak punya hutang, Anda nggak punya piutang, tapi keluarga Anda tidak harmonis dan lain sebagainya. Padahal Bapak Ibu, konsep dalam Islam kita semua dapatkan rezeki berlimpah ruah. Kapan? Sekarang. Ya, contoh apa? Contoh adalah nafas kita. Nafas kita itu adalah rezeki. Tanpa Anda sadari, nafas itu adalah rezeki. Mungkin ketika kita berpikir, nafas itu rezeki.
Ya, kalau kita berpikir, tapi seringkali kita nggak berpikir. Ya, seolah-olah nafas itu yang masuk begitu aja, ya kan? Sehingga ketika Anda nafas, kemudian Anda nggak punya uang, kemudian Anda nanya, mana rezeki saya? Loh, Anda nafas pakai apa? Anda nafas pakai rezeki kan? Kemudian masih nanya, rezeki saya di mana? Mana rezeki saya? Mana rezeki saya? Padahal Anda nafas nggak berhenti-berhenti. Itu adalah rezeki Anda. Seringkali kita nggak berpikir bahwa nafas itu adalah rezeki. Coba sekali-kali kita wisata rohani lah. Kemana? Ke ICU. Tuh, lihat orang-orang yang pasang ventilator. Orang-orang yang nafas pun perlu dibantu pakai alat bantu nafas. Mereka nafas bayar, mereka nafas dibantu. Loh, kita bisa nafas gratis. Lalu kita sering bertanya, mana rezeki kita? Mana rezeki kita? Padahal kita nafas tanpa henti-hentinya. Nah, sekarang kita game sedikit ya. Kita game sedikit. Oke, siap-siap semua ya. Walaupun siapapun ada yang walaupun tidak on kamera ya, walaupun di sini mungkin ada yang nggak bisa on kamera atau segala macam. Kita game sedikit. Saya harap Anda semua melakukannya ya, supaya masuk di kepala. Oh, jurus ini tuh begitu gitu ya. Sekarang coba tarik nafas yang dalam. Tarik nafas yang dalam. Keluarkan secara perlahan. Oke, sekali lagi, tarik nafas yang dalam. Keluarkan secara perlahan. Oke, siap-siap. Berikut ini, saya minta Anda tahan nafas sekuat tenaga. Ya, tahan nafas sekuat tenaga. Saya hitung sampai 20 hitungan. Tahan nafas sekuat tenaga, saya hitung sampai 20 hitungan. Ya, Anda tahan, tapi kalau misalkan di tengah-tengah hitungan, misalkan di hitungan ke-10 Anda udah nggak sanggup, ya udah lepasin aja ya, lepasin aja. Tapi saya minta Anda tahan nafas sekuat tenaga sampai angka 20 sebisa Anda. Kalau nggak bisa di tengah-tengah, lepasin, oke? Siap ya? Sekarang, tarik nafas yang dalam, lebih dalam, tahan. Oke, tahan, saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada yang mulai keringat dingin. 9, 10. Ada yang mulai 11, 12. Tahan. 13, 14. Tahan terus. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, lepasin. Oke, siapa yang sampai 20? Siapa yang sampai 20? Oke, ya, hampir sebagian. Ya, ada yang tidak sampai 20. Oke. Gimana rasanya ketika Anda tahan nafas? Nyaman nggak? Tidak, sesak. Hah? Sesak ya? Tadi yang sampai 20 siapa? Sampai 20? Oke. Selanjutnya, oke. Yang tahan sampai 20, selanjutnya kita hitung sampai 60 hitungan. Siap? 1, 2. Nggak ya, bercanda. nanti masuk UGD sama-sama kita ya. Nah, tadi ketika Anda tahan nafas itu rasanya nggak nyaman kan? Ada nggak di sini yang nyaman gitu tahan nafas sampai 20 detik? Nggak ada ya? Nggak ada. Semuanya tuh nggak nyaman. Maka solusinya ya lepas gitu kan. Solusinya untuk Anda mendapatkan nafas ya lepaslah. Jangan tahan nafas, ya kan? Jangan tahan nafas, lepaslah. Anda kan butuh. Anda butuh nafas. Nah, gini. Sadar nggak Anda tuh dipaksa untuk mendapatkan nafas? Sadar nggak? Ketika Anda tahan nafas nih, Anda tahan nafas 20 detik. Tapi makin hitungannya makin besar, makin lama Anda tahan, makin Anda nggak sanggup. Makin Anda nggak sanggup tahan nafas. Semakin lama, semakin tidak nyaman. Semakin lama, semakin sesak di sini. Artinya, Anda tuh dipaksa untuk mendapatkan nafas. Anda nggak boleh tahan nafas lama-lama. Allah sudah menetapkan itu. Allah udah menetapkan Anda nggak boleh tahan nafas lama-lama. Anda butuh nafas. Artinya, Anda dipaksa mendapatkan nafas. Nafas itu rezeki. Artinya, Anda dipaksa mendapatkan rezeki. Itulah konsep rezeki. Sebenarnya, rezeki itu cara masuknya dipaksa. Jadi Anda itu, tiap detiknya, tiap menitnya, itu dipaksa untuk mendapatkan rezeki. Bukan cuma nafas doang. Anda dipaksa dapat rezeki apapun. Dapat proyek. Dapat orderan ketika Anda jualan, kemudian dapat bonus ketika Anda yang kerja sebagai karyawan misalkan, dipaksa untuk dan segala macam. Anda dipaksa untuk mendapatkan rezeki gitu. Saya bahkan Bapak Ibu, saya merasakan betul, saya tuh dipaksa untuk mendapatkan rezeki. Suatu ketika gitu ya, ketika saya dapat melakukan sesuatu, tiba-tiba saya dipaksa untuk mendapatkan proyek dalam kondisi yang saya tidak memungkinkan, tapi dipaksa. Dan ada begitu banyak orang-orang lain di luar sana yang saya tahu. Ada satu sahabat saya, dia udah nggak kerja
udah resign, suami istri dua-duanya resign, tapi sampai sekarang itu dipaksa untuk mendapatkan harta. Segitunya. Artinya, cara masuk rezeki sama dengan nafas, dipaksa. Anda mendapatkan rezeki itu dipaksa. Bukan tiba-tiba Anda kerja, Anda dapat. Itu kan ilmu manusia. Saya kerja, saya nggak dapat. Saya tidak kerja, saya tidak dapat. Itu mah ilmu manusia. Ilmu Allah nggak begitu. Ilmu Allah, cara masuknya rezeki itu dipaksa. Ya. Nah, ketika kita dipaksa untuk mendapatkan nafas, selama 20 hitungan tadi, Anda tahan nafas seolah-olah di depan hidung Anda ada perisai, ya kan? Seolah-olah di depan hidung Anda ada perisai, nafas mau masuk, itu nggak bisa. Maka kalau mau mendapatkan nafas, ya bukalah. Ketika dibuka perisainya, maka masuklah itu nafas. Rezeki pun sama. Ketika misalkan tadi Anda, atau tadi yang saya kasih contoh gitu ya, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu, tapi kenapa Allah belum menolong saya? Itu artinya, orang yang bertanya seperti itu, bukan Allah yang gak nolong, uang dipaksa kok dapat nafas, dipaksa kok dapat rezeki. Cara rezeki datang itu dipaksa sama Allah. Ketika misalkan dia bertanya, kenapa Allah tidak menolong saya? Justru dia yang tidak menolong dirinya sendiri dengan cara menahan rezeki itu datang pada dia dengan cara ada perisai. Mudah-mudahan paham ya. Nah, sama seperti yang terjadi pada kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam. Kita cermati kisah Nabi Adam. Nabi Adam dulu tinggal di mana? Di surga. Nabi Adam tinggal di surga. Allah katakan kepada Nabi Adam, Allah berfirman kepada Nabi Adam, Uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Allah bilang pada Nabi Adam, hai Adam, duduk diamlah kamu dan Hawa di surga dan nikmati semua yang ada di surga. Enak banget kalau di surga. Tinggal minta, cering langsung datang. Lapar nih Nabi Adam, ya Allah lapar, pangsit ya Allah, cering, langsung datang. Ya Allah lapar, soto, cering langsung datang. Itu di surga. Jadi di surga tuh dipaksa untuk mendapatkan rezeki tanpa batas. Tiba-tiba ada kalimat terakhir, dan jangan deketin tuh pohon, ya kan? Akhirnya karena ada kalimat itu dibisikinlah sama iblis, tiba-tiba langsung turunlah Nabi Adam seketika. Tiba-tiba pas di bumi gitu ya. Pas di bumi kan pingsan dong. Ketika pingsan, pas bangun Hawa kagak ada. Kan satu kepisah di barat, satu kepisah di timur. Ketika bangun gitu ya, aduh, nih Hawa mana ya? Kagak ada yang masakin makanan, lapar lagi nih. Ya Allah, pangsit ya Allah. Pangsit ya Allah. Ganti menu deh. Soto ya Allah. Kagak datang. Itu udah di bumi. Kalau udah di bumi mau makan tuh ada pohon, panjat petik kupas makan. Makin susah hidupnya, makin susah hidupnya. Karena apa? Karena dosanya manusia. Karena Nabi Adam saat itu memasang perisai yang awalnya rezeki tanpa batas. Tiba-tiba karena ada perisainya itu, tiba-tiba turun ke bumi, akhirnya rezekinya terbatas. Awalnya di atas rezeki tanpa batas, kemudian turun, rezeki jadinya terbatas. So Bapak Ibu, ketika kita cermati kisah Nabi Adam ini, maka ketika ada sesuatu yang tidak datang pada kita, ada rezeki yang tidak datang pada kita, kita belum mendapatkan rumah yang kita inginkan, kita belum mendapatkan tanah yang kita inginkan, bahkan kita belum mendapatkan kehidupan yang kita inginkan. Artinya bukan Allah yang salah, tapi kita yang salah. Kenapa? Karena kita memasang sebuah perisai. Rezeki itu datang dari atas turun ke bawah seperti hujan yang lebat. Hujan lebat dari atas turun ke bawah. Kalau ada hujan lebat dari atas turun ke bawah, yang di bawah secara logika itu pasti kena hujan semua. Tapi ternyata ada satu golongan orang yang tidak mendapatkan hujan lebatnya, dia cuma dapatkan tetesannya saja. Siapa dia? Orang yang pasang perisai. Orang yang berlindung di balik perisai. Dia berlindung di balik payung, dia berlindung di balik atap, berlindung di balik mobil, ya. Dia tidak mendapatkan hujan lebatnya, yang dia dapatkan hanya tetesannya saja. Maka rezeki pun demikian, rezeki lebat dari atas turun ke bawah. Kalau ada rezeki lebat dari atas turun ke bawah, secara logika kita yang di bawah, kita kan di bawah nih, rezeki datang dari atas turun ke bawah. Maka secara logika Anda dipaksa untuk mendapatkan rezeki. Kelelep kita sama rezeki, mestinya kelelep sama rezeki, berenang di tengah-tengah rezeki. Kenapa kita tidak mendapatkan itu semua? Karena kita memasang perisai. Kita memasang perisai, kita berlindung di balik perisai, kita cinta sekali sama perisai-perisai kita nggak mau lepaskan perisai kita, karena perisai itu enak. Mana ada perisai yang nggak enak? Semua perisai itu enak, sehingga kita berlindung di balik yang nikmat-nikmat itu, sehingga rezeki nggak datang pada kita. So Bapak Ibu,
Kalau misalkan Anda mau dapatkan rezeki berlimpah, caranya bukan kerja. Makanya tadi saya tanya di awal, buat apa kerja? Kalau cari uang, berhenti kerja. Karena bukan begitu caranya dapatkan rezeki. Caranya dapatkan rezeki bukan kerja, tapi apa? Lepas perisai. Dalam surat Nuh ayat 10. Dalam surat Nuh ayat 10 ya. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Allah akan melepas perisai. Mohon ampun kepada Tuhan, dan kemudian Allah yang akan melepaskan perisai. Kemudian di ayat selanjutnya, yursilis sama alaikum midrara. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepadamu. Hujan yang lebat. Jadi setelah kita melepas perisai, setelah memohon ampun kepada Allah, perisai itu hilang, hujan turun. Ya, hujan itu turun, hujan itu rezeki, hujan itu berkah. Tapi ada aja manusia yang bilang, Mas Fikri, tuh banjir bandang dari hujan kan? Oh, berarti hujan itu bukan rezeki, hujan itu musibah. Oke, kalau misalkan manusia mengatakan hujan itu adalah musibah, nggak paham bahwa hujan adalah rezeki, ditambahin di ayat selanjutnya, wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan membanyakkan harta, membanyakkan. Jadi bukan cuma satu, tapi banyak. Allah kasih banyak, ya, bukan cuma satu, tapi banyak. Membanyakkan harta, wa banin, dan anak-anak. Anak-anak di sini yang dimaksud bukan hanya anak-anak biologis saja, tapi anak-anak cabang, anak-anak perusahaan, agen-agen, reseller-reseller, yang semuanya produktif. Wa yaj'al lakum jannat, dan aku kasih kamu kebun, kata Allah. Nggak usah kamu yang siramin kebun itu, aku yang siramin kebun itu. Dengan cara apa? Dengan cara tuh ada sungai yang mengalir di bawah kebun-kebun itu. Wa yaj'al lakum anhara, mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Kita udah nggak usah siramin lagi, kita tinggal petik dan panen. Enak kan? Nah, sekarang di ayat 12 ini, Allah menjanjikan ada 4 yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah banyak harta, kedua anak-anak kita, anak-anak yang anak-anak cabang, bukan hanya anak-anak biologis ya, tapi anak-anak cabang, anak-anak perusahaan, kemudian karyawan yang banyak, jujur, amanah, dan segala macam. Ya, itu semua akan datang pada Anda. Kemudian ada kebun dan ada sungai. Bagaimana sih ada kebun dan ada sungai? Gambarannya seperti apa? Ada kebun, tapi ada sungainya. Udah nggak usah siram lagi gitu. Anda udah nggak perlu nyiramin lagi, tinggal petik dan panen. Contohnya misalkan begini, Anda punya bisnis, ya, Anda punya bisnis. Bisnis itu udah jalan autopilot, udah jalan tanpa perlu dikendalikan lagi. Anda ada di situ, Anda masuk kerja, Anda masuk ke bisnis Anda, misalkan Anda hadir gitu ya, absen, uang masuk ke rekening. Anda libur, uang masuk ke rekening. Anda bangun, uang masuk ke rekening. Anda lagi tidur pun uang masuk ke rekening. Anda lagi ada di Indonesia, uang masuk ke rekening. Ada liburan ke luar negeri pun uang masuk ke rekening. Anda nggak perlu risau lagi. Semua sudah otomatis, rekening akan selalu terisi kepada Anda. Itulah kebun-kebun yang ada sungai-sungainya. Passive income. Jadi sebenarnya Al-Quran itu udah ngasih tahu cara passive income itu gimana. Jadi nggak usah cari lagi pakai ilmu barat gitu ya. Passive income caranya adalah dengan membangun kerajaan bisnis. Kelamaan. Kalau misalkan mau cepat, udah nih ilmunya di ayat 10. Mohon ampun kepada Tuhanmu, kemudian di ayat 12 akan dapatkan itu semua. Nah sekarang pertanyaannya, di ayat 10, 11, 12, disuruh kerja nggak untuk dapatkan rezeki? Halo? Disuruh kerja nggak? Halo? Sepi aja nih penonton. Disuruh kerja nggak? Enggak. Romon. Enggak. Tadi yang saya tanya siapa ya? Pak Suhaili. Pak Suhaili, disuruh kerja nggak Pak di ayat ini Pak? Enggak. Enggak. Disuruh ngapain Pak? Istighfar. Oke. Enggak disuruh kerja? Enggak. Yakin? Yakin. Berhenti kerja kalau gitu. Siap? Bu Umiati. Bu, yang tadi saya tanya di awal ya. Bu Umiati, di sini disuruh kerja nggak? Disuruh ngajar nggak Bu? Enggak ya? Enggak disuruh ngajar? Coba, mic-nya dinyalain dulu Bu. Halo? Ya, oke, disuruh ngajar nggak di sini di ayat 10, 11, 12? Enggak dokter. Enggak. Disuruh ngapain? Suruhnya mohon ampun. Nggak usah kerja?
Nggak usah kerja. Untuk dapat rezeki, nggak usah kerja? Nggak usah kerja. Oke, berarti berhenti kerja untuk dapat rezeki? Iya. Untuk dapat rezeki berhenti kerja? Berhenti kerja, suruhnya istighfar. Siap. Di ayat 10, insya Allah siap. Siap? Oke, siap. Besok tulis surat resign? Terbaran insya Allah. Enggak ya, bercanda ya. Saya jangan langsung resign ya. Enggak, gini. Kan selama ini pemahaman kita untuk mendapatkan rezeki adalah kerja. Ya kan? Pemahaman kita selama ini untuk mendapatkan rezeki adalah kerja dari kecil sampai gede. Dari ketika kita sekolah, bahkan SD pun kita diajarin, kalau mau dapatkan rezeki kerja, saya dapat, saya nggak kerja, saya nggak dapat. Itu cara kita, itu cara manusia. Padahal tidak ada satupun di ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan rezeki secara langsung caranya adalah kerja, nggak ada. Semua ayatnya menyatakan adalah seperti ini. Artinya, ketika tadi di awal saya tanyakan, ada nggak di sini yang kerja untuk dapat duit, untuk dapatkan harta, untuk dapatkan uang? Semuanya kerja untuk dapatkan uang. Padahal kerja Anda bukan untuk dapat uang, bukan. Karena rezeki Anda selesai ketika Anda mohon ampun sama Allah. Ketika Anda mohon ampun sama Allah, selesai persoalan rezeki Anda, nggak perlu kerja kalau untuk dapatkan rezeki. Jadi kalau misalkan Anda mengatakan bahwa saya kerja untuk mendapatkan rezeki, lebih baik berhenti sekarang. Karena berarti Anda mentuhankan kerjaan Anda. Contoh nih, misalkan saya sebagai seorang dokter misalkan, kemudian saya mengatakan bahwa, ketika saya nggak praktek, saya nggak akan dapatkan uang sama sekali. Berarti saya mentuhankan profesi saya. Berarti saya mentuhankan pasien-pasien saya. Berarti saya mentuhankan orang-orang yang nggak sehat gitu. Padahal yang memberikan rezeki bukan mereka, yang memberikan rezeki kepada saya adalah Allah. Tapi mungkin di otak Anda sekarang, ya tapi kan perantara dok, ya kan? Nah sekarang kita mesti pisahin yang mana perantara, yang mana yang sumber. Anda mesti memisahkan ini. Seringkali kita tuh tidak bisa memisahkan yang mana yang sumber, yang mana perantara. Betul, perantara Anda adalah kerjaan Anda, perantara Anda adalah bisnis Anda. Tapi seringkali kita mengatakan bahwa bisnis ini adalah sumber rezeki Anda. Ini berarti Anda sudah mentuhankan bisnis. Anda sudah mentuhankan kerjaan Anda, padahal semua itu cuma perantara. Kalaupun hilang ini, kerjaan Anda hilang, bisnis Anda hilang ini semua, Anda akan tetap dapatkan rezeki kok. Karena cuma berpindah perantara doang, gitu. Cuma berpindah perantara, sumbernya mah tetap Allah. Nah, jadi Anda harus memisahkan yang mana sumber, yang mana perantara. Sumbernya tetap Allah. Nah, tapi perantaranya ketika Anda kehilangan kerjaan, hilang nih. Sumbernya kan tetap ada. Bisa nggak tetap dapat rezeki? Bisa. Maka nggak ada hubungannya kerja sama rezeki, nggak ada secara langsung, tidak ada hubungannya. Secara tidak langsung ada, tapi secara langsung nggak ada, karena yang secara langsung adalah antara Anda dengan Allah. Maka kalau misalkan tidak tadi misalkan kembali ke pertanyaan yang saya kasih tahu tadi gitu ya, saya sudah mengerjakan sholat ini, tapi kenapa hidup saya masih penuh dengan persoalan? Kenapa Allah belum menolong saya? Justru Dia yang tidak menolong dirinya sendiri dengan cara masih memiliki perisai yang belum Dia lepas. Mudah-mudahan sampai sini paham ya. Kalau misalkan terus gimana dong? Terus gimana dong Mas Fikri? Kerjaan saya sekarang buat apa? Jadi saya berhenti kerja. Jangan dulu, sabar. Materi kita belum selesai, masih ada 15 menit lagi ya. Jadi kerjaan kita untuk apa? Kerjaan kita bukan untuk cari uang, bukan untuk cari uang ya. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi di sini. Kalau misalkan Anda berpikir gitu ya, kayaknya nggak gitu deh Mas Fikri. Kayaknya tetap harus kerja deh. Kayaknya tetap harus bisnis deh. Nih, saya tambahin di ayat selanjutnya. Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Allah tuh punya kuasa terhadap itu semua. Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Menciptakan manusia aja bisa. Menciptakan Anda aja bisa. Dari yang satunya sel telur menjadi yang sel telur sama sel sperma yang awalnya kepisah, kemudian tiba-tiba jadi Anda sulap gitu. Allah saja bisa memberikan itu. Allah saja bisa menciptakan yang awalnya cuma sel sperma yang kecil banget, tiba-tiba jadi Anda yang sebesar ini. Masa Allah nggak bisa memberikan rezeki kepada Anda? Termasuk, masa Allah tidak bisa melunasi semua hutang-hutang Anda, amanah-amanah Anda? Masa Allah nggak bisa membayarkan piutang-piutangnya Anda? Masa Allah nggak bisa memberikan kerjaan kepada Anda? Kalau Allah saja bisa menciptakan Anda, bahkan Allah bisa memberikan nafas sampai detik ini kepada Anda, masa Allah nggak bisa memberikan rezeki? Yang tidak memberikan rezeki adalah kita sendiri yang menahan. Dengan apa? Dengan perisai itu. So Bapak Ibu,
Dengan ayat yang tadi, ya, di ayat yang tadi ada dua janji Allah di ayat yang barusan. Apa janji Allah yang pertama? Jika mau dapatkan rezeki berlimpah, lepas perisainya. Jangan terlalu cinta dengan perisai rezeki. Jangan terlalu cinta dengan perisai rezeki Anda. Lepaskanlah, gitu ya. Seringkali kita tuh tidak mau melepaskan perisai itu. Cinta sekali. Oke, itu yang pertama. Jika mau dapatkan rezeki berlimpah, lepas perisai. Janji Allah yang kedua adalah passive income. Ketika Anda sudah melepas perisainya, maka Allah akan memberikan passive income kepada Anda. Duduk diam saja, dapat rezeki. Selama ini kita berpikir kerja baru dapat rezeki, padahal enggak. Duduk diam dapat rezeki. Allah tuh nggak pengen Anda kerja keras, enggak. Allah tuh nggak pengen Anda susah payah dalam mendapatkan rezeki, enggak. Apa buktinya? Allah menciptakan Nabi Adam di surga, bukan di bumi. Itu bukti Allah cinta kepada manusia. Itu bukti Allah tidak mau manusia tuh kerja untuk mendapatkan rezeki. Tapi karena kitalah yang kemudian kita harus banting tulang, susah payah cari nafkah, udahlah kita kerja, kita mengejar rezeki malah makin jauh. Yang salah bukan Allah, tapi yang salah kita, karena kita yang masih memiliki perisai-perisai itu. Pertanyaannya, perisai itu apa? Nah, perisai rezeki kita adalah dosa. Dan dosa menghambat kita mengakses kekayaan tanpa batas. Mas Fikri, manusiawi punya dosa. Manusiawi punya dosa. Manusia punya dosa. Ya dosanya dosa apa? Ya memang banyak. Manusiawi punya dosa. Iya betul, manusiawi punya dosa. Tapi kan kita punya pilihan. Kita punya pilihan. Sekarang gini, boleh nggak balas dendam? Saya tanya kepada Anda, boleh nggak balas dendam? Nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Boleh nggak berzina? Nggak boleh. Boleh. Kenapa boleh? Boleh. Allah kasih kebebasan. Tapi ada konsekuensi. Ada konsekuensi. Boleh nggak korupsi? Boleh. Tapi ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah dosa. Konsekuensinya adalah kita akan masuk neraka sebelum kita tobat, sebelum kita meninggal. Kita meninggal sebelum kita tobat dengan membawa dosa-dosa itu, maka kita masuk neraka. Allah tuh ngasih pilihan kepada semua manusia. Allah nggak gini. Ketika kita masuk ke dunia, kita kan hidup dengan jalan masing-masing kan. Kalau kita dapat hidayah, kita masuk ke jalannya Allah. Tapi kalau kita nggak dapat hidayah, coba bayangkan Anda saat ini nggak dapat hidayah. Bayangkan Anda saat ini nggak dapat hidayah. Atau jangan Anda deh, saya misalkan. Bayangkan saya detik ini tidak mendapatkan hidayah. Saya tuh sering berpikir begini. Saya tuh kadang berandai-andai. Gimana ya seandainya saya lahir bukan di Indonesia, tapi saya lahir misalkan katakanlah di Amerika. Lahir dari orang tua yang tidak Islam. Bisa jadi di usia saya sekarang, saya mabok-mabokan, saya zina, kemudian bisa jadi saya mencuri, bisa jadi saya hidupnya nggak jelas. Pertanyaannya, boleh nggak manusia melakukan itu? Boleh, tapi ada konsekuensi. Konsekuensinya saya hidup dengan bergelimang dosa, kemudian hidup saya nggak jadi indah, kemudian saya di akhirat masuk neraka. Punya konsekuensi masing-masing. Jadi, boleh nggak hidup pasang perisai? Boleh nggak hidup punya dosa? Halo? Boleh nggak hidup punya dosa? Boleh. Anda hidup punya dosa? Boleh. Tapi tanggung konsekuensi. Konsekuensinya apa? Konsekuensi rezeki nggak akan datang pada Anda, hidup penuh persoalan, rezeki hilang, keluarga kabur, anak sakit-sakitan. Jadi masing-masing punya konsekuensi. Sama ketika ada pezina yang mau masuk Islam di zaman Rasulullah, ada seorang pezina yang ingin masuk Islam, berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, saya pengen masuk Islam, tapi saya pengen tetap zina, boleh nggak? Kata Rasul, boleh. Silahkan. Gitu kan? Kisahnya kan begitu. Silahkan kamu masuk Islam tapi tetap berzina. Tapi saya mau tanya kepada kamu. Kamu punya orang tua, punya ibu, punya saudara perempuan, punya ya Rasul. Punya adik perempuan, punya ya Rasul. Gimana perasaan kamu kalau misalkan mereka diperkosa sama orang lain? Oh, saya marah ya Rasul. Nah, maka begitu juga yang terjadi pada keluarga perempuan yang engkau zinahi.
Kira-kira mereka rela nggak kepada kamu? Maka ketika kamu masuk Islam, maka zina boleh, tapi dapat dosa dan mendapatkan konsekuensi itu semua. Jadi, hidup penuh dengan dosa boleh, tapi Anda dapatkan konsekuensi. Nah, sekarang kita punya dua pilihan. Hidup penuh dosa dan hidup menjauhi dosa. Dua-duanya boleh. Tinggal Anda punya konsekuensi. Anda akan dapatkan akibatnya. Ketika hidup penuh dengan dosa, hidup Anda nggak akan selesai persoalan-persoalan Anda, dan hidup Anda nggak akan pernah berujung dengan kenikmatan. Yang pilihan yang kedua, hidup menjauhi dosa. Yang mana yang Anda pilih? Jauhi dosa. Yes. Itu adalah pilihan terbaik. Jadi Allah tuh ngasih pilihan kepada Anda sebebas-bebasnya. Makanya kenapa Allah membiarkan ada orang yang berzina, ada orang yang korupsi. Allah membiarkan mereka tetap hidup. Itu adalah tanda bahwa boleh mereka berdosa. Allah membiarkan mereka tetap hidup. Allah membiarkan tetap ada pemimpin zalim. Allah membiarkan tetap ada yang korupsi dan segala macam. Tapi mereka akan tanggung konsekuensinya. Nah, kita nggak mau dapatkan konsekuensi seperti itu. Makanya kita memilih pilihan menjadi orang yang menjauhi dosa, menjauhi perisai. So, Bapak Ibu, jadilah insan yang selalu menjauhi dosa. Dosanya dosa apa? Ya dosa banyak. Dosanya dosa banyak. Intinya semua dosa, dosa kecil maupun dosa yang besar sekalipun. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.